asal-usul kota Jombang, bermula dari duel dua orang sakti dan lahirkan kota ini. Jombang adalah sebuah kabupaten di Jawa Timur yang saat ini dikenal sebagai kota santri. Namun, tahukah Anda bahwa nama Jombang memiliki kisah yang sangat menarik dan penuh misteri? Dikisahkan bahwa nama Jombang berasal dari lakuran kata berbahasa Jawa yaitu ijo, hijau, dan abang, merah. Ijo mewakili kaum santri, agamais, dan abang mewakili kaum abangan, nasionalis, kejawen. Kedua kelompok tersebut hidup berdampingan dan harmonis di Kabupaten Jombang. Namun, bagaimana bisa ada dua warna yang berbeda itu muncul di Jombang? Konon, hal itu terjadi karena adanya pertarungan hebat antara dua tokoh sakti yang bernama Kebo Kicak dan Surontanu. Siapakah mereka dan bagaimana kisahnya? Mari kita simak bersama. Kebo Kicak dan Surontanu, dua murid guru sakti. Pada masa kerajaan Majapahit, ada dua pemuda bernama Kebo Kicak dan Surontanu. Keduanya menjadi murid dari seorang guru ilahi yang memiliki ilmu luar biasa. Kebo Kicak adalah seorang pemuda lemah yang bercita-cita menjadi pemimpin di suatu daerah. Di sisi lain, Surontanu adalah seorang pemuda yang berbakat dalam ilmu bela diri dan sangat ahli dalam ilmu bela diri. Kebo Kicak tak mau kalah dari Surontanu, sehingga ia berlatih dengan tekun hingga menjadi seorang pemuda tangguh dengan ilmu yang luar biasa. Surontanu pun tidak tinggal diam. Ia berusaha menguasai segala ilmu dan trik sulap yang ada. Bahkan gurunya memberinya seekor lembu teracak kencono sebagai hadiah atas keberhasilannya. Setelah beberapa tahun menuntut ilmu, Kebo Kicak akhirnya tumbuh menjadi seorang pemuda tangguh dengan ilmu yang luar biasa. Setelah mendapat izin dari gurunya, dia meninggalkan tempat latihannya. Dia ingin menemukan ayahnya yang tidak pernah dia kenal sejak kecil. Ia hanya mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang patih di kerajaan Majapahit bernama Patih Pamulang Jagat. Dia berangkat ke kerajaan dengan harapan bisa bertemu ayahnya. Perjalanan menuju kerajaan Majapahit. Dalam perjalanan menuju kerajaan Majapahit, Kebo Kicak menemui banyak rintangan dan musuh. Namun, dengan kekuatan dan keberaniannya, ia berhasil mengalahkan mereka semua. Ia bahkan sampai di kerajaan Majapahit dan mengetahui keberadaan ayahnya. Namun ternyata ayahnya telah meninggal karena sakit. Kebo Kicak merasa sedih dan kecewa. Ia memutuskan untuk tinggal di kerajaan dan menjadi salah satu pengawal raja. Di sisi lain, Surontanu juga meninggalkan tempat latihannya setelah mendapat izin dari gurunya. Dia ingin menjelajahi dunia dan menemukan tantangan baru. Ia pun memboyong Banteng Teracak Kencono sebagai pendamping setianya. Ia juga menemui banyak rintangan dan musuh dalam perjalanannya. Namun, dengan keterampilannya, dia berhasil mengatasi semuanya. Ia bahkan sampai di kerajaan Majapahit dan ingin melihat kehebatan kerajaan tersebut. Ketika Surontanu tiba di kerajaan Majapahit, ia melihat banyak orang berkumpul di sebuah lapangan. Dia mendekat dan melihat apa yang terjadi. Rupanya di lapangan sedang berlangsung pertandingan pencak silat antara Kebo Kicak dan seorang prajurit kerajaan. Kebo Kicak sedang menunjukkan kemampuannya di hadapan raja dan para pejabat pemerintahan. Ia berhasil mengalahkan lawannya dengan mudah. Raja dan para pejabat pemerintahan pun terkesan dengan kehebatan Kebo Kicak. Surontanu melihat Kebo Kicak dari kejauhan. Ia pun mengakui bahwa Kebo Kicak adalah temannya sekaligus rivalnya di tempat latihan. Ia merasa iri dan ingin menantang Kebo Kicak. Ia maju ke depan dan menantang Kebo Kicak untuk bertarung. Kebo Kicak pun menerima tantangan Surontanu. Ia pun mengakui bahwa Surontanu adalah temannya sekaligus rivalnya di tempat latihan.
Pertarungan dua orang sakti. Suatu hari, wabah penyakit menyerang desa tempat Kebo Kicak tinggal. Penduduk desa meyakini bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan wabah ini adalah dengan membunuh banteng pusaka. Mendengar hal ini, Kebo Kicak bersedia untuk membela desanya dengan mencari dan membunuh banteng pusaka. Ia mencoba mencari untuk membunuh banteng Tracak Kencono, yang ternyata adalah milik Surontanu. Saat Surontanu melihat Kebo Kicak mencoba membunuh bantengnya, ia dengan segera berusaha melindungi hewan pusaka itu. Akhirnya, mereka berdua terlibat dalam pertarungan sengit tak terhindarkan. Mereka saling beradu ilmu dan jurus bela diri dengan penuh semangat. Pertarungan ini berlangsung selama beberapa hari. Akibat pertarungan mereka, banyak hal yang terjadi di sekitar mereka. Tanah berguncang, langit mendung, angin bertiup, petir menyambar, api berkobar dan segala sesuatu berantakan. Mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitar mereka. Mereka hanya fokus pada pertarungan dan ingin saling mengalahkan. Pada saat yang sama, banteng Tracak Kencono yang dibawa oleh Surontanu juga ikut terlibat dalam pertarungan. Ia merasa kesal melihat majikannya diserang oleh Kebo Kicak. Ia pun menyerang Kebo Kicak dengan tanduknya yang tajam. Kebo Kicak pun kaget dan terkena tanduk banteng tersebut. Ia pun terluka dan terpental jauh. Ia marah dan menyerang balik banteng tersebut dengan senjatanya dan berhasil melukainya. Banteng tersebut pun mengamuk dan menyerang lagi Kebo Kicak. Begitu seterusnya, mereka saling menyerang tanpa henti. Pertarungan semakin memanas dan memuncak. Mereka pun mengeluarkan jurus pamungkas. Kebo Kicak mengeluarkan jurus sinar hijau, yang membuat tubuhnya bersinar dengan warna hijau. Ia pun menembakkan sinar hijau tersebut ke arah Surontanu dan banteng Tracak Kencono. Sinar hijau tersebut sangat kuat dan dapat meluluh lantakkan apa saja yang terkena. Surontanu pun mengeluarkan jurus sinar merah, yang membuat tubuhnya bersinar dengan warna merah. Ia pun menembakkan sinar merah tersebut ke arah Kebo Kicak. Sinar merah tersebut juga sangat kuat dan dapat membakar apa saja yang terkena. Ketika kedua kekuatan sinar tersebut saling bertabrakan di udara, menimbulkan ledakan dahsyat yang mengguncang seluruh kerajaan. Cahayanya yang sangat terang menyilaukan mata semua orang. Timbul suara yang sangat keras yang memekakkan telinga. Asap yang sangat tebal yang menghalangi pandangan, serta debu beterbangan mengotori tubuh semua orang. Surontanu kewalahan melawan Kebo Kicak dan dia melarikan diri. Kebo Kicak pun mengejar Surontanu dan bantengnya kemanapun dia pergi. Dan sampailah pelarian Surontanu ke sebuah rawa yang terdapat rimbunan tanaman tebu. Dengan kesaktiannya Surontanu masuk ke dalam rawa tebu tersebut dan Kebo Kicak pun menyusul ke dalam. Akhir cerita, baik Surontanu maupun Kebo Kicak tidak pernah kembali lagi hingga sekarang. Entah apa yang telah terjadi, tidak ada yang tahu. Akhirnya, dari kisah tersebut kota Jombang tersebut lahir. Jombang memiliki arti dua warna yang berbeda, yaitu hijau dan merah. Hijau mewakili Kebo Kicak, dan merah mewakili Surontanu. Kota tersebut menjadi simbol dari persatuan dan kerukunan antara dua kelompok yang berbeda, yaitu Santri dan Abangan. Kota tersebut menjadi saksi dari sejarah dan legenda yang mengagumkan. Demikianlah kisah ini diceritakan. Kebenaran detail kisah kita kembalikan kepada Allah Tuhan Sang Pemilik kisah kehidupan.